Di dunia ini, cuman ada dua jenis orang. Orang yang pengen punya Jordan karena historinya, dan orang yang gak setuju Jordan digoreng semahal itu padahal gak worth it secara kualitas. Yaitu kita. Cuau. Sepatu ini bukan lagi sekedar alat olahraga. Ini adalah mata uang global. Tapi pertanyaannya, kok bisa sebuah brand yang umurnya ini udah 40 tahun lebih masih bisa bikin orang berantem di depan toko tiap kali rilis? Padahal teknologinya ini udah jadul banget buat standar 2026. Hari ini gua nggak cuman bakal ceritain sejarahnya, gua bakal bedah dari kacamata manajemen dan kreatif. Gimana Nike ngelakuin judi terbesar dalam sejarah bisnis yang bikin mereka untung 5 miliar dolar lebih per tahun. Siapin snack lu, minum lu, kopi lu, dan kuping lu baik-baik. Karena this is Gibran, kisah brand dunia Air Jordan. Tahun 84, Nike itu masih underdog. Mereka jago di sepatu lari, tapi di basket, mereka cupu. Converse itu rajanya di sepatu basket karena punya Magic Johnson sama Larry Bird. MJ sendiri adalah anak Adidas garis keras bro. Dia bilang ke agennya David Falk, "Gua nggak mau ke Nike, titik puspa." Tapi ada satu sosok yang jarang dibahas, Dolores Jordan, yaitu emaknya MJ. Dia yang maksa MJ buat minimal dengerin tawaran Nike dulu. "Udahlah nak, mama tahu kamu ini suka banget sama si garis 3. Tapi demi mama, coba kamu dengerin dulu deh tawaran dari si centang itu." Tanpa Dolores nggak akan ada Jordan Brand. Ini pelajaran manajemen pertama. Kadang gatekeeper terpenting bukan si bintangnya, tapi orang di belakangnya. Dan soal mitos band, mari kita luruskan. Sepatu yang kena denda 5.000 dolar itu adalah Nike Airship. Nike emang pinter banget. Mereka bikin iklan AJ1 yang seolah-olah dilarang. Padahal AJ1 sendiri baru dapat clearance buat dipakai belakangan. Mereka itu jual pemberontakan. Siapa sih anak muda dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang gak suka dilarang? Mari kita bedah angka. Nike kasih kontrak 2,5 juta dolar buat 5 tahun. Zaman itu ini udah gila banget bro. Phil Knight selaku CEO Nike ini sempat ragu pada awalnya. Tapi manajemen Nike masukin klausul pengaman yang super ketat. Kalau MJ mau tekan kontrak sama Nike, harus melakukan 3 syarat utama ini. Yang pertama, harus menang Rookie of the Year. Yang kedua, harus cetak minimal 20 poin per game. Dan yang ketiga, harus dapat 4 juta dolar penjualan dalam 3 tahun. Strategi ini namanya performance based contract. Kalau MJ nggak perform, Nike nggak rugi-rugi amat. Tapi coba lo tebak deh, MJ ini nggak cuma penuhi syarat itu. Dia nembus target 4 juta dolar cuma dalam 3 bulan pertama. Di akhir tahun pertama, penjualan ini tembus sampai 126 juta dolar. That's an insane ROI bro. Gila. Tahun 84, MJ ini sempat mau cabut. Dia bosen sama Peter Moore. Terus masuklah Tinker Hatfield, mantan arsitek yang beralih jadi desainer sepatu. Tinker ngelakuin hal yang gak pernah dilakuin sama desainer lain. Dia nanya ke MJ, JJ kali ya? Maksud gue, bro, lo pengen sepatu yang kayak gimana sih? Biar gue buatin spesial buat lo. MJ jawab, dia pengen sepatu yang luxury tapi fungsional. Lahirlah AJ3 dengan logo Jamen pertama kali. Terus lompat ke AJ11, sepatu yang terinspirasi dari mesin pemotong rumput dan sedan mewah. Tinker masukin material carbon fiber dan pattern leather ke sepatu basket. Ini hal yang belum pernah ada yang buat sepatu seberani itu. Inilah yang bikin Jordan naik kelas dari sepatu basket jadi barang fashion high-end. Kayaknya ini pertanyaan paling umum deh. Kenapa Jordan 1 Chicago yang harganya ini selangit tapi nggak pernah diproduksi massal aja tiap hari? Disinilah strategi artificial scarcity main. Sebagai kreatif, gue lihat Nike itu emang jago gitu buat jaga hype. Mereka sengaja nahan stok. Mereka bikin kolaborasi sama Travis Scott, Off-White, sampai Dior buat narik audiens Gen Z yang mungkin nggak pernah lihat MJ main basket. Mereka nggak jual sepatu, mereka jual FOMO. Begitu lo punya sepasang, lo ngerasa jadi bagian dari inner circle yang eksklusif.
Emang jago si Nike ini main psikologi. Tahun 2020 pas pandemi, dunia sneaker meledak lagi gara-gara dokumenter The Last Dance. Harga Jordan 1 original tahun 85 yang tadinya cuma puluhan juta, sekarang tembus sampai miliaran. Ini bukti kalau narasi dan cerita itu lebih mahal harganya daripada karet dan kulit sepatunya. Gokil. Sekarang di 2026, Jordan Brand ini udah jadi perusahaan raksasa yang mandiri. Pertanyaannya, sampai kapan hype ini bakal bertahan? Selama MJ masih dianggap GOAT, selama itu juga logo Jamin bakal tetap jadi raja di jalanan. Gue pengen tahu, lo termasuk tim yang pakai Jordan buat harian atau cuman disimpan di kotak bening buat investasi masa depan? Bentar, emang masih ada masa depan ya? Aduh, dak. Tapi